Akan tetapi sebagai wawasan bersama perlu kita tahu bahwa pada waktu Ibnu Hazm masih hidup, beliau itu pernah membongkar kedustaan satu kelompok yang suka mencantolkan nasabnya sebagai cucu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebetulan nama kelompok itu adalah Bani Ubaid, ya, Bani Ubaid, keturunan Ubaid. Yang pada masa Ibnu Hazm, Bani Ubaid itu memiliki kekuasaan di daerah Mesir. Sahabat perhatikan kitab Jamharatu Ansabil Arab ini tepat di halaman 59. Di sini beliau membuat bab khusus tentang keturunan Sayyid Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Redaksi awalnya disebutkan, Waladu Muhammad bin Ali Abdullah wa Ibrahim wa Ali wa Ja'far. La aqobali Abdillahi walali Ibrahim walali Ali illa anna Abdallahi kana lahu ibnun ismuhu Hamzah. Mata ani benatin faqat wala aqobalahu wala libnatihi. Nah, dan seterusnya ya. Jadi putra Muhammad bin Ali itu ada Abdullah, kemudian Ibrahim, ada Ali dan juga Ja'far. Nah, ada 4 sahabat ya. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa putra Muhammad yang bernama Abdullah, kemudian Ibrahim dan juga Ali, ketiganya itu tidak memiliki generasi penerus atau tidak punya keturunan sahabat ya. Nah, kecuali Abdullah. Sebetulnya beliau punya putra bernama Hamzah, tetapi sayang Hamzah itu meninggal ketika baru memiliki 1 putri. Dan putrinya Hamzah bin Abdullah pun tidak memiliki generasi penerus. Sehingga oleh Ibnu Hazm, Abdullah ini dikategorikan sebagai cucu Nabi yang tidak berketurunan ya, dengan redaksi la aqoban. Kemudian Ibnu Hazm melanjutkan pembahasan beliau dengan redaksi seperti ini. Wala aqobali Muhammadin illa min Ja'far bin Muhammad faqat illa anna Bani Ubaid. Nah ini Wulata Misra al-ana di zaman Ibnu Hazm qad da'au fi awali amrihin ila Abdillah bin Ja'far bin Muhammad hadza falamma sahha indahum anna Abdallahi hadza lam yu'aqib illa ibnatan wahidatan tarakuhu wantamu ila Ismail bin Ja'far bin Muhammad. Dan seterusnya, ini panjang sahabat ya, ini sampai loncat ke halaman 60. Tapi poinnya gini, ketiga-tiganya putra Muhammad bin Ali tadi itu kan tidak berketurunan. Jadi satu-satunya yang melanjutkan generasi Muhammad bin Ali adalah Sayyid Ja'far bin Muhammad bin Ali. Lah tiba-tiba di masa Ibnu Hazm itu ada satu kelompok bernama Bani Ubaid atau para keturunan Ubaid yang memiliki kekuasaan di Mesir. Awal kemunculan mereka itu mereka menisbatkan diri sebagai keturunan Abdullah bin Ja'far bin Muhammad bin Ali. Lalu dilacaklah siapa saja putra Sayyid Ja'far, dan ternyata memang betul salah satu keturunan Sayyid Ja'far ada yang bernama Abdullah. Hampir saja Bani Ubaid itu sah sebagai keturunan Abdullah bin Ja'far bin Muhammad. Tetapi setelah diurai satu-satu tentang keturunan Sayyid Ja'far, ternyata putra beliau yang bernama Abdullah itu hanya memiliki 1 keturunan saja. Itu pun seorang putri sahabat. Namanya adalah Fatimah. Setelah nasab Bani Ubaid ini terbongkar dan mereka menganggap sah bahwa Abdullah hanya punya 1 putri saja, kemudian penisbatan nasab mereka itu pindah. Yang mulanya mereka menisbatkan diri kepada Abdullah bin Ja'far, nah kemudian pindah menisbatkan diri sebagai keturunan Ismail bin Ja'far. Entah bagaimana lanjutannya ini sahabat, apakah Bani Ubaid itu nantinya akan sah menjadi cucu Nabi dari jalur Ismail bin Ja'far atau tidak ya, atau malah menisbatkan diri ke cucu Nabi yang lain, ini wallahu a'lam. Karena tulisan Ibnu Hazm hanya menjelaskan sebatas itu. Kemudian di paragraf selanjutnya Ibnu Hazm juga menulis ada sosok bernama Ubaidillah yang pengakuannya itu lebih parah sahabat. Ini di halaman 60 sampai halaman 61 ya. Beliau menyebut Wada'a Ubaidullahi al-Qa'im bil Maghrib annahu akhu Hasan al-Baghid hada. Wa syahidalahu bidzalika rajulun min Banil Baghid wa syahidalahu aidan bidzalika Ja'far bin Muhammad bin Husain bin Abil Jin Ali bin Muhammad Asy'air bin Ali bin Ismail bin Ja'far. Wa marratan idda'a annahu waladul Husain bin Muhammad bin Ismail bin Ja'far. Wa kullu hadhihi da'wa muftadihatun li anna Muhammad bin Ismail bin Ja'far lam yakun lahu faqat waladun ismuhu al-Husain. Wa hadza kadzabun fahishun. Ini juga panjang ya sahabat ya, tapi poinnya gini.
Jadi di paragraf sebelumnya itu kan sudah dijelaskan siapa saja keturunan Said Ja'far bin Muhammad bin Ali, yaitu ada Ismail, ada Musa, ada Muhammad, ada Ishak, Ali, dan juga Abdullah. Abdullah ini yang diaku-aku leluhurnya Bani Ubaid, penguasa Mesir tadi sahabat ya, tapi gagal. Lalu mereka pindah menisbatkan diri sebagai keturunan Ismail. Kemudian Ismail bin Ja'far bin Muhammad itu memiliki 2 putra, yaitu Ali dan juga Muhammad. Lalu keturunan ke bawah dari Muhammad ini ada yang bernama Banu Hasan al-Baghid bin Muhammad bin Ja'far bin Muhammad bin Ismail bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Abi Thalib. Nah, di paragraf yang ini Ibnu Hazm menyebut bahwa di era beliau itu ada seorang bernama Ubaidillah yang menetap di daerah Maghrib. Maghrib itu biasanya diartikan Maroko sahabat ya. Ya kadang Aljazair, kadang Tunisia, kadang juga Libya. Wallahu a'lam untuk tepatnya, tapi intinya di sini ada seorang bernama Ubaidillah yang al-qaim bil Maghrib. Dia itu mengaku sebagai saudaranya Hasan al-Baghid dan pengakuannya itu dipersaksikan atau dibenarkan oleh seorang laki-laki dari Bani Hasan al-Baghid yang asli. Dan dipersaksikan atau dibenarkan pula oleh seorang bernama Ja'far bin Muhammad bin Husain bin Abil Jin Ali bin Muhammad Asy'air bin Ali bin Ismail bin Ja'far. Tapi di kesempatan yang lain, Ubaidillah yang tinggal di Maghrib ini juga pernah mengaku sebagai putranya Husain bin Muhammad bin Ismail bin Ja'far. Lalu kata Ibnu Hazm begini, wa kullu hadhihi da'wa muftadihatun li'anna Muhammad bin Ismail bin Ja'far lam yakun lahu qad waladun ismuhu al-Husain wa hadza kadzabun fahishun. Kata beliau, semua ini pengakuan Ubaidillah maksudnya ya. Semua ini adalah pengakuan yang membuka kesalahannya sendiri, mempermalukan diri sendiri. Karena apa? Karena Muhammad bin Ismail bin Ja'far itu tidak pernah memiliki putra bernama Husain. Berarti pengakuan Ubaidillah adalah pengakuan dusta yang keji. Kadzabun fahishun. Padahal ini era Ibnu Hazm sahabat. Ternyata sudah ada ya, ternyata sudah ada orang-orang yang berani berdusta mencantolkan nasabnya sebagai keturunan Nabi. Bahkan sampai berani membangun tokoh fiktif seperti Ubaidillah pernah menisbatkan diri kepada Husain. Nah, ini kan tokoh yang fiktif. Ini kan mengerikan sahabat ya. Sehingga dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, sebuah ibrah bahwa pencatatan keturunan Nabi sejak dulu itu sudah tertata rapi. Ini di era Ibnu Hazm saja sudah sedemikian ketatnya sahabat ya, apalagi di era selanjutnya. Ya logika sederhananya seperti itulah. Wallahu a'lam bishawab. Ini semoga bermanfaat untuk sahabat semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.